Jadi kata Nabi, andai manusia itu memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka pasti dia akan berkeinginan untuk memiliki 2 lembah emas. Begitu seterusnya. Ya, ya, ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab An-Nasaihud Diniyah, kitab tentang tasawuf yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa amma qisarul amal, dan adapun sedikit keinginan terhadap dunia, wa kathratu dzikril mauti, dan banyak mengingat kematian, wal isti'dadulah, serta mempersiapkan diri untuknya, fanaf'u dzalika 'azimun, maka manfaatnya amatlah besar, wa fadluhu katsirun, dan keutamaannya sangatlah banyak. Fa inna man qasura amalu, sesungguhnya orang yang sedikit kecintaannya terhadap dunia, wa katsura lil mauti dzikruh, dan banyak mengingat mati, jadda fi solihil amal, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Wa tarakat taswifa wal kasal, dan dia akan meninggalkan penundaan dan rasa malas terhadap ibadah. Wa zahida fid dunya wa ragiba fil uqba, dia akan zuhud terhadap dunia dan akan cinta terhadap akhirat. Wa badara bit taubati war ruju'i ila Allah taala, dia akan bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taba'ada amma yushghiluhu an ta'atillah wa an suluki sabili mardati, orang yang sedikit kecintaannya terhadap dunia, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tala amalu, dan sebaliknya, orang yang panjang angan-angannya, orang yang banyak kecintaannya terhadap dunia, wa qalla lil mauti dzikruh, dan sedikit mengingat kematian, kana ala diddi min dzalik, maka dia akan mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hal baik tersebut. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah redaksi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi di dalam kitabnya ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan 2 sifat manusia. Satu sifat terpuji dan satu lagi sifat tercela. Sifat terpuji adalah qisarul amal, atau sedikit keinginan terhadap dunia. Dan sifat yang tercela adalah tulul amal, banyak keinginan terhadap dunia. Jadi 2 sifat ini perlu kita bahas, Bapak Ibu sekalian, karena berkaitan dengan ketenangan di dalam hidup kita. Tenang atau tidaknya hidup kita tergantung daripada sedikit banyaknya kecintaan kita terhadap dunia. Barang siapa yang sedikit kecintaannya terhadap dunia, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Dan sebaliknya,
Orang yang besar kecintaannya, keinginannya terhadap dunia, maka sungguh dia tidak akan merasakan sedikit pun ketenangan di dalam dunia. Maka yang sering kita dapati Bapak Ibu, orang stres, orang tidak tenang hatinya, galau, resah, gelisah. Sesungguhnya orang yang stres, galau, resah, gelisah itu bukan karena banyaknya kebutuhan, tapi karena banyaknya keinginan. Betul gak Bapak Ibu? Karena kalau kita berbicara masalah kebutuhan, sesungguhnya semua kebutuhan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Hud ayat 6. Apa kata Allah? Wa ma mi dabati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk hidup di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Allah jamin seluruh kebutuhannya. Makanya Bapak Ibu jangan takut. Sebanyak apapun kebutuhan kita pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita berbicara tentang kebutuhan. Tapi kalau kita berbicara tentang keinginan, maka sungguh di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahab." Andai manusia itu memiliki satu lembah emas. Ini kira-kira bagaimana banyaknya itu Ibu? Satu lembah isinya emas semua. Emas satu peti aja kayaknya udah banyak banget ya. Ibu kalau punya emas satu peti mau beli apa Bu? Wah, naon wae Pak Ustaz, shopping unggal poe. Ya. Masya Allah, emas satu peti saja kalau kita hargakan luar biasa Bapak Ibu. Apalagi emas satu lembah. Jadi kata Nabi, andai manusia itu memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka pasti dia akan berkeinginan untuk memiliki dua lembah emas. Begitu seterusnya. Udah punya dua, maka pengen tiga. Udah punya tiga, maka pengen empat. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi manusia memang kayak gitu sifatnya, tidak pernah merasa cukup. Sudah punya satu rumah, pengen punya dua. Udah punya dua rumah, pengen punya tiga. Begitu seterusnya. Begitu pula kendaraan. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya satu mobil, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen punya tiga. Begitu seterusnya. Itulah sifat manusia. Udah punya satu istri, pengen punya. Udah punya dua, pengen punya. Udah punya tiga, pengen punya. Wah, semangat banget ibu-ibu. Begitulah nafsu. Kalau dituruti terus, maka tidak akan pernah ada habisnya. Makanya Imam Busiri mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftibhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Jikalau selalu kita turuti, maka dia akan terus menagih. Tapi kalau seandainya kita safi, maka dia pun akan tersafi. Artinya apa? Nafsu itu harus dikontrol. Nafsu itu harus ditahan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi amun hayang kawin deui kumaha Bu? Kudu ditahan. Oh. Cek ibu-ibu ge naon Pak? Ditahan. Ulah nepi kanya. Begitulah sifat manusia. Makanya kata Nabi, walan yamla afahu illa turab. Ambisi manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai mulutnya itu tertutup tanah kuburan.
Artinya apa? Artinya hanya dengan kematian manusia akan berhenti untuk berambisi. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, itulah kalau kita berbicara keinginan, Bapak Ibu. Keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya. Maka orang yang terus-terusan, orang yang terus menunaikan keinginannya, maka tidak akan pernah ada ketenangan di dalam hidupnya. Bagaimana biar hidup tenang? Kuncinya tadi, qisarul amal. Sedikit keinginan terhadap dunia. Harta boleh banyak, Pak, tapi yang di sini kudu dikit. Betul nggak? Jabatan boleh banyak di mana-mana, tapi yang di dalam hati harus sedikit. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wara, hati-hati dengan apa yang akan dilaksanakan. Qisarul amal, sedikit keinginan terhadap dunia. Itulah yang akan membuat hidup kita menjadi tenang. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini perlu dibahas karena berkaitan dengan ketenangan dalam hidup kita. Ini kira-kira Bapak Ibu, kita mau tenang nggak dalam hidup? Mau. Karena orang yang tenang pasti senang, dan orang yang senang belum tentu tenang. Jadi hidup itu yang penting tenang. Nah, inilah salah satu konsep yang akan membuat hidup kita tenang. Qisarul amal, sedikit keinginan terhadap dunia. Saya tidak berbicara sedikit harta, Pak. Harta boleh banyak, rumah boleh megah, kendaraan boleh mewah. Tapi ingat, di dalam sini tidak boleh memiliki banyak kecintaan terhadap dunia. Ada seorang wali, Pak, diprotes. Seorang wali diprotes. Wahai wali, wahai syekh, setiap engkau pengajian engkau membahas zuhud, membahas wara, membahas qanaah, ngaji tasawuf, tapi mengapa hartamu banyak dan rumahmu besar? Diprotes Bapak Ibu. Apa kata wali ini? Wahai fulan, ya, harta itu hanya boleh dalam genggaman saja, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Kita boleh memiliki banyak harta, boleh memiliki barang-barang mewah, akan tapi hati-hati, jangan sampai itu semua masuk ke dalam hati. Makanya ada doanya Bapak Ibu. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia sekedar di tangan kami, jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kami. Ini dunia kalau cuman ada dalam genggaman tangan maka aman Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, maka siap-siap hidup akan diliputi dengan kegundahan, keresahan, dan kegelisahan. Nah, jadi intinya apa? Intinya bukan sedikit banyaknya harta, tapi intinya adalah sedikit banyaknya kecintaan terhadap dunia. Itu yang harus kita perhatikan. Orang kaya yang tidak cinta terhadap dunia lebih baik di sisi Allah daripada orang miskin yang selalu berangan-angan terhadap dunia. Maka masalahnya bukan kaya bukan miskin, masalahnya bukan pejabat bukan rakyat biasa, tapi masalahnya di sini kecintaan terhadap dunia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang hatinya sedikit kecintaan terhadap dunia. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kalian. Wala ila amwalikum, tidak melihat kepada harta kalian. Terserah punya rumah banyak, punya kendaraan banyak, semua dunia dimiliki, terserah kata Allah. Allah tidak melihat itu. Tapi yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Allah tidak peduli status kalian, orang kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, pedagang, ustadz, kiai, enggak. Yang Allah pedulikan adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Maka tata betul Bapak Ibu apa yang ada di dalam hati kita.
Nah itu kisorul amal, sedikit kecintaan terhadap dunia. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa kasratu dzikril mauti wal isti'dadulah, banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuknya. Jadi ketika seseorang sudah sedikit keinginannya terhadap dunia, hal pertama yang akan dia dapatkan adalah sebuah cahaya yang akan masuk ke dalam relung hati dan membimbingnya untuk senantiasa ingat terhadap mati. Jadi ingat terhadap mati itu mahal sekali Bapak Ibu. Enggak semua orang yang ingat mati. Bahkan ustadz, kiai, kalau tidak mendapatkan cahaya dari Allah karena barokah daripada sedikitnya keinginan terhadap dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya itu. Orang kalau sudah mendapatkan nur atau cahaya tersebut, maka senantiasa dia akan mengingat mati. Apa kata Nabi? Udkuru min dzikri hadimil laddat. Wahai para sahabatku, banyak-banyaklah mengingat sang pemutus kematian, kemudian sang pemutus kenikmatan. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma hadimul laddat? Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan pemutus kenikmatan? Kemudian Rasul menjawab, al-maut, pemutus kenikmatan adalah mati. Punya rumah nikmat gak Bapak Ibu? Nikmat. Tapi kenikmatan itu akan putus dengan datangnya kematian. Punya keluarga nikmat gak Bapak Ibu? Nikmat sekali Pak Ustadz. Ada anak, ada istri yang selalu menghibur kita. Akan tetapi kenikmatan itu akan putus dengan datangnya kematian. Punya harta banyak nikmat gak? Nikmat. Bisa makan dengan lahap nikmat gak? Nikmat. Bisa tidur nyenyak nikmat tidak? Nikmat. Tapi ingat kata Nabi, hadirin sekalian, itu semua akan terputus dengan datangnya kematian. Maka banyak-banyaklah ingat mati. Kenapa? Orang yang banyak ingat mati, pertama dia akan memperbanyak amal soleh. Yang kedua, dia akan terhindar dari malas beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dia akan lebih bisa untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Maka dua hal ini sangat besar manfaatnya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kisorul amal, sedikit kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, yaitu memperbanyak mengingat mati. Apa kata Habib? Fanaf'u dzalika 'azim. Maka manfaat yang demikian itu sangatlah besar. Wa fadluhu katsir, dan keutamaannya sangat banyak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kata Imam Qurtubi, yang namanya mati itu mufaraqatur ruhil jasad, berpisahnya antara ruh dan jasad. Ketika ruh masih di dalam jasad, ini namanya hidup. Tapi ketika ruh dicabut dari jasadnya, maka ini namanya apa? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernafas pasti akan mati. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, mati itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah proses kematiannya yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi kata Nabi, ala innalil mauti la sakarat. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebelum mati ada detik-detik yang sangat menegangkan. Detik-detik yang sangat menegangkan itu yang disebut dengan sakaratul maut. Inilah yang ditakutkan oleh para ulama. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Bukan matinya Bapak Ibu, tapi proses kematiannya.
Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim wafat, maka ruhnya dihadapkan kepada Allah. Ditanya, "Wahai Ibrahim, kaifa wajadtal maut?" Wahai Nabi Allah Ibrahim, bagaimana rasanya mati? Apa kata Nabi Ibrahim? "Wahai Tuhanku, wajadtu nafsi kal usfuri yukla fil makla. La yanju fayastari, la yamutu fayastari, wa la yanju fayatir." Mati itu sakitnya seperti sakitnya burung kecil yang digoreng di lautan minyak panas dalam keadaan hidup-hidup. Bayangkan Bapak Ibu, burung digoreng di minyak panas dalam keadaan hidup-hidup. Kira-kira bagaimana rasa sakitnya? Seperti itulah rasa sakit ketika sakaratul maut. Bayangkan kita dimasukkan ke dalam minyak panas yang sangat banyak dalam keadaan hidup. Nauzubillah. Nabi Musa pun pernah ditanya, "Wahai Musa, kaifa wajadtal maut?" Wahai Nabi Musa, bagaimana rasanya sakaratul maut? Apa kata Nabi Musa? "Wahai Tuhanku, sakaratul maut itu sakitnya seperti seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup." Ini kira-kira kalau kita dikuliti, Pak, dipisahkan antara kulit dan daging kita dalam keadaan hidup-hidup, bagaimana rasanya? Masya Allah, luar biasa sekali sakitnya. Dalam riwayat lain disebutkan, yang namanya sakaratul maut asyaddu min qardil maqarin. Itu lebih sakit daripada digergaji dalam keadaan hidup-hidup. Lebih sakit daripada dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Masya Allah. Maka hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, disinilah pentingnya amal soleh. Karena hanya amal soleh yang dapat meringankan sakaratul maut kita. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, ketika orang soleh yang banyak amalnya ketika di dunia, ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Israel, jangan dulu engkau cabut nyawanya sebelum engkau tampakkan keindahan surga." Akhirnya Bapak Ibu, sebelum dicabut nyawanya, orang ini pun diperlihatkan keindahan surga. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tergambar di dalam hati pun tidak bisa. Saking indahnya surga. Bapak Ibu pernah pergi ke pantai? Pantai yang bersih, yang airnya itu apa? Jernih sekali, hijau, biru dan lain sebagainya. Lihat sunsetnya, lihat sunrise-nya, Masya Allah, kan itu indah sekali ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, keindahan surga tidak sedikit pun, keindahan dunia tidak sedikit pun menyaingi keindahan surga, Pak. Lebih indah daripada itu. Kalau kita jalan ke gunung-gunung yang sangat indah, gunung yang hijau, kemudian udaranya itu sejuk dan lain sebagainya, seperti surga, Pak. Masya Allah. Maka demi Allah, sedikit pun keindahan dunia tidak menggambarkan dari keindahan surga. Maka kata Nabi, keindahan surga saking indahnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbesit di dalam hati pun tidak bisa, saking indahnya surga. Maka orang soleh ketika sakaratul maut diperlihatkan keindahan surga, sehingga dia pun terpesona dengan keindahan surga. Saat dia terpesona dengan keindahan surga, maka kata Allah, "Wahai malaikat Israel, cabut nyawa hambaku." Maka hamba yang soleh ini dicabut nyawanya dalam keadaan tersenyum, tidak sedikit pun merasakan sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita ini udah pada tua, Bapak Ibu, betul nggak?
Kata Nabi dalam hadis sahih, umur umatku ini cuman antara 60-70. Yang mati di bawah 60 banyak, tapi kebanyakan antara 60-70. Yang mati di atas 70 banyak, tapi lebih banyak yang mati antara 60-70. Maka kalau kita sekarang umur sudah 50, Pak, dekat-dekat 60, maka udah lampu kuning ya. Kurangi ambisi-ambisi terhadap dunia, kurangi keinginan-keinginan terhadap dunia. Jadikan apa yang kita miliki sekarang itu sebagai amal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah. Bapak punya harta, gunakan harta itu untuk investasi akhirat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Bapak punya ilmu, jadikan ilmu itu untuk atau sebagai investasi akhirat. Ajarkan orang ibadah. Yang tidak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Itu investasi akhirat. Gak punya ilmu, gak punya harta, kita masih punya tenaga, Pak. Gunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, ketenangan hidup itu hanya bisa didapat ketika kita memiliki sedikit keinginan terhadap dunia. Walaupun harta kita sedikit, walaupun kita tidak dikenal orang, tapi kalau keinginan dan kecintaan terhadap dunia sedikit, maka kita akan memperoleh ketenangan di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tapi kalau keinginan kita terhadap dunia juga besar, keinginan juga banyak, maka selama itu kita tidak akan pernah memperoleh ketenangan di dalam hidup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.